Baik, halo Mbak Dewi dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kumparan.com itu melakukan revisi atau koreksi berita. Nah, dengan saya mengambil contoh berita yang berjudul pelayanan di RSUD Kota Bogor ditutup untuk pasien non-COVID-19. Berita ini sendiri terbit tanggal 22 April tahun 2020. Nah, pada pemberitaan ini portal berita Kumparan itu melakukan koreksi dari judul awal yang berjudul RSUD Kota Bogor ditutup usai 51 tenaga medis positif corona hasil rapid, lalu diubah menjadi judul yang tadi saya bacakan di awal. Nah, revisi pemberitaan ini sendiri muncul dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dirut RSUD Kota Bogor yang menjelaskan bahwa rapid test itu belum menentukan bahwa seorang itu positif atau negatif COVID. Namun hanya menunjukkan bahwa orang itu reaktif dan masih perlu ditunggu hasil untuk uji swab. Nah, dan juga yang ditutup untuk pelayanan di rumah sakit itu adalah pelayanan rawat jalan non-COVID. Jadi yang tidak berkaitan dengan COVID. Nah, dari revisi pemberitaan ini, kita bisa melihatnya berdasarkan peraturan-peraturan yang tertulis di Dewan Pers, karena Kumparan sendiri terdaftar di Dewan Pers. Jadi setidaknya saya bisa mengaitkan dengan 3 peraturan, yakni yang pertama pedoman media siber pasal 4 ayat A, B, dan C, lalu kode etik jurnalistik pasal 10 dan 11, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat 12. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat 12 itu mengatur bahwa media itu perlu untuk melakukan melayani hak koreksi. Jadi hak koreksi sendiri itu dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui bahwa informasi yang dikeluarkan oleh media itu kurang tepat atau merugikan salah satu pihak. Jadi masyarakat bisa melakukan koreksi dan oleh media koreksi tersebut harus dijadikan berita untuk ralat atau revisi berita. Nah, untuk pedoman media siber sendiri, pasal 4A yang menyatakan bahwa ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada kode etik jurnalistik, undang-undang pers, dan pedoman hak jawab. Lalu pasal 4 ayat B, itu bentuk ralat, koreksi, dan hak jawab ditautkan pada pemberitaan. Nah, dari pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kumparan ini sendiri, pasal 4 ayat A dan B pedoman media siber ini sudah dilakukan dan oleh Kumparan sendiri telah dimuat juga hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Dirut RSUD Kota Bogor, dan dia juga telah melayani hak koreksi yang dilakukan oleh Dirut RSUD Kota Bogor tersebut. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya itu ada ayat yang belum ditaati atau diterapkan, yakni ayat 4C yang mengatur bahwa pencantuman waktu itu diperlukan pada pemberitaan koreksi dan ralat dan hak jawab. Untuk pemberitaan yang berjudul pelayanan di RSUD Kota Bogor ditutup untuk pasien non-COVID-19 ini, itu belum ada tanggal revisinya atau tanggal ralatnya. Lalu kalau kita melihat ke kode etik jurnalistik, Kumparan sendiri telah menerapkan pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 sendiri mengatur tentang bahwa wartawan Indonesia perlu untuk mencabut dan meralat memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dengan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf ini dilakukan jika substansi pokok berita itu mengalami perubahan. Nah, dalam contoh berita Kumparan ini, substansi pemberitaan itu menurut saya dan jika membaca nantinya itu akan mengalami perubahan, karena di pemberitaan awal dituliskan bahwa pelayanan di rumah sakit itu ditutup secara total, lalu pada berita revisi itu atau berita koreksi itu pemberitaan berubah menjadi pelayanan non-COVID yang ditutup. Jadi rumah sakit tetap dibuka, namun untuk pelayanan rawat jalan atau non-COVID itu ditutup untuk mencegah penularan virus COVID
ke masyarakat luas. Dan pasal 11 yang juga mengatur tentang melayani hak jawab dan koreksi oleh masyarakat. Jadi dalam pelaksanaannya Kumparan telah melakukan aturan di pasal 11 tadi. Nah, jadi dari contoh ini sendiri kita maka dapat melihat bahwa dalam melakukan koreksi pemberitaan, Kumparan itu telah mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur baik dalam Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers maupun Pedoman Media Siber. Namun sayangnya masih ada satu aturan yang belum ditaati, yakni pasal 4 ayat C Pedoman Media Siber tadi, karena Kumparan belum mencantumkan tanggal revisi pemberitaan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.